Pembangunan infrastruktur khususnya di kawasan pinggiran di Banjarmasin ternyata masih belum merata. Terbukti keluhan tersebut disampaikan warga Jalan Tanjung Berkat Banjarmasin Barat, wayah reses anggota DPRD Banjarmasin di Kelurahan Teluk Tiram Jalan Teluk Tiram Darat Banjarmasin Barat. Pembangunan infrastruktur khususnya di kawasan pinggiran di Banjarmasin ternyata masih belum merata. Terbukti keluhan tersebut disampaikan warga Jalan Tanjung Berkat Banjarmasin Barat, wayah reses anggota DPRD Banjarmasin di Kelurahan Teluk Tiram Jalan Teluk Tiram Darat Banjarmasin Barat, jelang Kamarian Jumat 26 April 2019. Bahkan kada hanya masalah jembatan titian yang masih terbuat dari ulin, ternyata ketiadaan wadah penampungan ratih sementara pun turut menjadi keluhan. Masih duduk di Dewan DPR mewakili kami. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, kami atas nama warga Kelurahan Teluk Tiram ini sudah lama memimpikan tempat pembuangan sampah. Pembuangan sampah ini lama sekali, baik Kelurahan Teluk Tiram maupun Kelurahan Telawang. Itu yang saya inginkan, bagaimana pemikiran mendatang kayak gitu. Itu di pemerintahan kota katanya jembatan ulin ini mulai sekarang kita hapus, kita ganti beton. Tapi kok ternyata mau diganti tetap ulin. Kan apakah kita ini mau dibohongin lagi gitu? Maka ulin itu rencana mau dihapus, tidak ada lagi jembatan ulin. Bawang beton semua gitu kan, anunya yang udah dengar program pemerintah itu. Jadi dulu tolong kepada Bapak dan Ibu anggota Dewan, tolong dikawalkan jembatan kita tuh mau hancur sudah, jalan ada sekarang ada realisasinya, istilahnya sudah yang reses yang tahun semalam kan sudah lu sampaikan, sama sekarang jalan ini ulun aja masih perbaikan lagi, duit masyarakat lagi sudah 2 kali swadaya masyarakat, kapan pemerintah yang memperbaiki? Kalau gitu-gitu aja yang tumbuh. 6 RT Pak, kami berkati Pak, kampung anak tiri, kalau kena dibeli satu pemerintah. Ketua DPRD Banjarmasin Ananda yang berasal dari Dapil Banjarmasin Barat wayah ditakuni Prima TV memadahkan, aspirasi yang disampaikan warga ini sangat penting bagi Dewan Wan pemerintah kota Banjarmasin. Apalagi di wilayah pinggiran yang kemungkinan jarang terpantau dengan baik. Sehingga perlu adanya perbaikan pola komunikasi antara pihak kelurahan wan kecamatan, supaya persoalan wan aspirasi di warga bisa terserap wan akan dirapatkan sebelum disampaikan pada pemerintah kota. Apalagi kelurahan wan kecamatan, ujar politisi Partai Golkar ini adalah kepanjangan tangan dari pemerintah. Ananda pun berjanji dalam waktu dekat akan segera terjun ke lapangan bersama dinas terkait untuk meninjau kondisi wilayah tersebut. Tapi sebenarnya kalau kita pikir, kita runut, tangannya pemerintah itu kan adalah kelurahan, adalah RT. Nah, jadi mungkin yang harus diperbaiki adalah pola komunikasi antara RT sebagai tangan kanan dari pemerintah, RT, RW, kemudian ada Dewan Kelurahan juga, ada Lurah juga, kecamatan, camat. Nah, jadi adalah pola komunikasinya. Bagaimana sampai ada suatu daerah yang masih di dalam wilayah kota Banjarmasin, memang wilayahnya di ujung tapi tidak disentuh oleh pembangunan. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa insya Allah saya beri waktu saya 2 minggu, saya akan langsung melihat ke lokasi. Insya Allah saya juga akan bawa dari dinas terkait, karena yang dikeluhkan adalah mengenai jalan dan jembatan. Mengenai wadah pembuangan ratih sementara, ujar Ananda, nah sebelumnya lokasinya direncanakan berada di depan kantor kelurahan wan ditolak oleh warga, akan dicarikan jalan keluarnya. Pihak kelurahan bersama warga pun diminta berembuk untuk mencari lokasi yang strategis supaya terciptanya lingkungan yang barasi wan nyaman.